Cukupi kebutuhan petani, PT Pupuk Indonesia siapkan 124.853 ton pupuk untuk Jateng DIY. Musim tanam 1 tahun 2023, PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok 124.853 ton pupuk bersubsidi untuk Jawa Tengah dan DIY. Stok yang tersedia di 63 gudang di Jawa Tengah dan DIY, terdiri atas 74.929 ton pupuk urea dan 49.924 ton pupuk NPK. Sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022, saat ini, hanya pupuk urea dan NPK saja yang disubsidi. SVP PSO Pupuk Indonesia Wilayah Barat, Agus Susanto didampingi AVP Program dan Komunikasi PSO Wilayah Barat Delikarsa, dan AE Wilayah Klaten Purwanto serta beberapa staf meninjau gudang pupuk Ceper Klaten, Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Mereka memantau kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan petani musim tanam 1 tahun 2023. Saat ini, stok yang tersedia 201% dari kebutuhan minimal yang harus disiapkan pupuk Indonesia, yakni urea minimal 39.000 ton dan NPK 22.700 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan 3 minggu. Stok yang tersedia di gudang minimal untuk kebutuhan 2 minggu, dari rencana alokasi di setiap daerah. Distribusinya diawasi AE di tiap daerah. Di masa sekarang, distribusi sudah digitalisasi, penebusan dengan web commerce. Dalam pelayanan gudang ada aplikasi gudang tercatat laporan harian pendistribusian pupuk secara digital. Tahun 2023, alokasi ditetapkan dalam e-alokasi. Kemudian Pupuk Indonesia menyiapkan kebutuhan by name by address, penebusan pakai kartu tani. Saat ini, harga pupuk urea bersubsidi Rp2.250 per kilogram, sedangkan NPK Rp2.300 per kilogram. Dan sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022, hanya 9 komoditas yang berhak mendapat pupuk bersubsidi yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu, kopi, dan kakao. Menurut Agus Susanto, tak ada kelangkaan pupuk di Jateng DIY. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Jateng DIY, hingga tanggal 8 Februari tahun 2023 sebesar 128.195 ton, terdiri atas 77.327 ton pupuk urea dan 50.868 ton pupuk NPK. Kita sudah mengantisipasi kebutuhan di tiap musim tanam, sehingga kelangkaan bisa terjadi mungkin dari beberapa petani yang sudah tidak memiliki hak untuk subsidi. Contohnya yang tadi saya sampaikan di luar 9 komoditi. Kemudian petani-petani yang alokasinya sudah habis, artinya sudah terambil jatah pupuknya, karena pupuk itu sudah ditetapkan di dalam e-alokasi, dan itu tidak bisa ditambah kecuali kalau ada penambahan alokasi dari kementerian. Jadi perangkat sebenarnya nggak ada, cuma alokasi aja yang mungkin habis. Sementara kalau di gudang kami urea itu 2.250, kemudian NPK itu 2.300 per kilo lebih ya. Sak harga di ya, di luar alokasi alokasi itu harga normal ya Pak ya? Di luar alokasi itu tentunya untuk petani-petani yang tidak terdaftar sekarang ini kan sesuai Permentan Nomor 10, hanya petani yang 9 komoditi yang dapat subsidi pupuk. Tanaman pangan itu ada 3, jagung, padi, kedelai, kemudian horti itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian di perkebunan ada tebu, kopi, dan kakao. Di luar itu sudah tidak lagi mendapat subsidi. Nah ini yang kita siapkan untuk pupuk non subsidi atau komersil. Itu tentunya harga-harga komersil yang mengikuti harga pasar.